Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat. Jangan lupa disiapkan bukunya dan kita baca doa dulu sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang solih. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita belajar pembelajaran kita hari ini dengan semangat ya anak-anak dan penuh dengan konsentrasi. Pada minggu kemarin, kalian sudah belajar tentang banyak hal. Kalian sudah belajar tentang macam-macam alat ukur berat, sudah belajar tentang satuan ukur berat, yaitu ada kilometer. Oh, mohon maaf, itu satuan panjang ya. Satuan ukur berat ada kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, sentigram, desigram, dan miligram. Nah, kalian juga sudah belajar tentang cara merubah satuan berat dari kilogram ke ons, dari kilogram ke gram, dari gram ke ons, gram ke kilogram, dan yang lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang membandingkan berat benda. Jadi, nanti ada dua benda yang mana akan kita bandingkan, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, atau sama dengan. Baiklah, disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Membandingkan dua berat benda. Dalam membandingkan sebuah berat benda, kalian akan menemukan 3 kalimat pembanding, yaitu lebih berat dari atau tandanya seperti ini, lebih ringan dari atau tandanya seperti ini, dan sama dengan tandanya seperti itu. Jadi, tiga kalimat ini adalah kunci apabila kalian sedang membandingkan berat benda. Misalnya, ada sebuah benda yang berukuran 5 kg dan 10 kg. Nah, ada soal seperti ini. 5 kg titik-titik 10 kg. Kira-kira dari 3 kalimat di atas, mana yang sesuai untuk mengisi titik-titik di bawah ini? 5 kg lebih titik-titik daripada 10 kg. 5 sama 10 lebih ringan 5 ya. Berarti jawabannya adalah 5 kg lebih ringan dari 10 kg atau tandanya dapat kita lihat tandanya yang seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak membandingkan? Sangat mudah ya. Sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya. Sekarang kita akan belajar cara membandingkan dua benda yang mana satuannya sama. Satuannya sama itu maksudnya kilogram dengan kilogram, ons dengan ons, gram dengan gram. Nah, itu namanya satuannya sama. Kalau satuannya sama, kita sangat mudah untuk membandingkan. Hanya melihat mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada dua timbangan. Yang mana timbangan yang kiri itu berisi keripik belut. Keripik belut tersebut beratnya 200 gram. Nah, yang di sebelah kanan ada keripik kulit ikan. Keripik kulit ikan ini beratnya 400 gram. Sekarang, apabila ada soal seperti ini, 200 gram, titik-titik,
400 gram. Kira-kira jawabannya seperti apa ya? Pasti anak-anak sudah bisa menjawabnya. Pilihannya ada 3, lebih berat dari, lebih ringan dari, atau sama dengan. Nah, kalau 200 itu lebih apa daripada 400? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit ya, atau lebih ringan. Jadi jawabannya adalah 200 gram lebih ringan dari 400 gram, atau tandanya seperti ini. Ya, begini anak-anak cara membandingkan dua benda yang satuannya sama. Sekarang kita akan belajar membandingkan dua benda yang satuannya berbeda. Kalau tadi kan satuannya sama, jadi mudah. Sekarang kalau satuannya berbeda, kita harus menyamakannya dahulu, baru bisa kita bandingkan. Misalnya ada sebuah gambar. Di sini terdapat 2 pot. Yang kiri adalah pot yang terbuat dari tanah liat. Nah, beratnya pot ini adalah 1 kilogram. Di sebelah kanan ada pot dari plastik. Nah, pot dari plastik ini beratnya 3 ons. Yang di kiri kilogram, yang di kanan ons. Apabila kalian ingin membandingkannya, kalian harus menyamakan satuannya dahulu. Nah, caranya adalah menyamakan satuan yang berbeda. Kemudian, merubah satuan yang lebih berat ke satuan yang lebih ringan. Jadi, di antara 1 kilogram dan 3 ons, mana yang akan kita rubah? Yang kita rubah adalah yang lebih berat, agar memudahkan kalian untuk menghitung. Kilogram sama ons, mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah kilogram ya, karena sesuai dengan ukuran tangga satuan berat dari kilogram ke ons. Ya, sekarang kita rubah dulu yang kilogram ke ons. 1 kilogram berapa ons? 1 kilogram turun 1 tangga ke ons berarti adalah 10 ons. Nah, karena yang sebelah kanan ini sudah ons, jadi tidak perlu dirubah lagi. 3 ons ya sama dengan 3 ons. Sekarang apabila satuannya sudah sama, kita dapat membandingkannya. Kita tulis 10 ons sama dengan titik-titik, 10 ons titik-titik 3 ons. Nah, sekarang kita bandingkan kalau satuannya sudah sama. Kira-kira 10 ons ini lebih apa daripada 3 ons? 10 sama 3, 10 lebih berat atau lebih besar ya? Jadi jawabannya adalah 10 ons lebih berat dari 3 ons. Dan tandanya seperti ini. Bagus anak-anak. Insya Allah dapat memahami ya. Sekarang kita akan masuk ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga ini adalah kita akan belajar untuk membandingkan dua benda dari satuan yang digabungkan. Wah, maksudnya gimana nih, Miss? Mudah kok, tenang aja. Coba diperhatikan dulu ya gambar ini. Biasanya pada sebuah timbangan yang kalian dapat di pasar, ya, di sini ada anak timbangan. Oke. Nah, di sini ada yang ukurannya 1 ons, ada yang ukurannya 1 kilogram. Pada gambar yang di kiri ada 2 buah semangka dan ada 3 anak timbangan yang berukuran 1 kilogram. Yang di kanan ada buah apel dengan berat, ada 2 satuan kilogramnya, dan juga ada 2 anak timbangan yang ukurannya ons. Nah, apabila ada seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan satuannya terlebih dahulu, baru kita dapat menghitung atau membandingkan antara kedua benda ini. Sekarang kita hitung satu persatu ya. Berat semangka ada 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo ada berapa? Jadi ada 3 kilo. Nah, sekarang kita hitung berat apel.
Berat apel itu ada 1 kilo, ditambah 1 kilo, ditambah 1 ons, ditambah 1 ons. Nah, kalau ada seperti ini, tidak bisa langsung digabung karena ons dengan kilo satuannya berbeda. Jadi, kita harus menjumlahkannya dahulu seperti ini. 2 kilogram. Kenapa 2 kilogram? Karena di sana ada 2 anak timbangan yang ukurannya kilogram ya. Jadi 2 kilogram ditambah 2 ons. Kenapa 2 ons? Karena di atasnya ada 2 anak timbangan yang ukurannya ons. Jadi 2 kilogram ditambah 2 ons sama dengan 2 kilogram kita rubah dulu menjadi ons. 2 kilogram sama dengan 20 ons. Kemudian 2 ons karena sama-sama ons jadi tidak perlu dirubah. 2 ons sama dengan 2 ons. Setelah muncul atau setelah sama satuannya, kita hitung susun ke bawah. Jadi hasilnya adalah 22 ons. Nah, sekarang sudah ketemu nih jawabannya. Jadi berat apel adalah 22 ons, berat semangka 3 kilogram. Nah, tetapi di sini masih belum sama, kilogram dan juga ons tidak bisa dibandingkan anak-anak. Jadi, yang kilogram ini harus kita rubah dulu menjadi ons. 3 kilogram adalah 30 ons. Nah, sekarang antara semangka sama apel sudah sama-sama onsnya. Baru kita bisa membandingkan kedua berat benda tersebut. 30 ons, titik-titik, 22 ons. Kira-kira apa ya jawaban yang paling tepat? 30 itu lebih berat atau lebih ringan daripada 22? Jelas 30 itu lebih berat atau lebih besar. Jadi jawabannya adalah 30 ons lebih berat dari 22 ons atau lambangnya seperti ini. Nah, anak-anak, insya Allah dapat dipahami ya. Alhamdulillah, hari ini kita dan kalian semua sudah mengetahui bagaimana cara membandingkan berat dari kedua benda yang berbeda. Jangan lupa diingat-ingat ya, ketika kalian membandingkan sebuah berat, ada 3 kalimat yang harus kalian ingat. Yang pertama, lebih berat dari, yang kedua, lebih ringan dari, dan yang ketiga, sama dengan. Dan jangan lupa diingat-ingat tandanya ya. Nah, tema 6, subtema 4, muatan PPKN. Anak-anak disimak ya videonya. Aturan merawat tanaman di sekolah. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Aturan merawat tanaman di sekolah. Yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, memotong daun yang terkena hama. Yang ketiga, memberi pupuk secara teratur. Yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Menjelaskan tata tertib di sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang ketiga, setiap hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Yang keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Manfaat mematuhi tata tertib sekolah. Yang pertama, menjadikan pribadi yang disiplin.
Yang kedua, hidup menjadi lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, terbebas dari hukuman. Yang keempat, terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Akibat tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Yang pertama, terganggunya proses belajar mengajar. Yang kedua, terganggunya kenyamanan di sekolah. Yang ketiga, terganggunya keindahan dan kesehatan lingkungan sekolah. Yang keempat, mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, untuk tugas anak-anak hari ini, silakan dikerjakan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak, apabila kalian banyak berlatih, itu akan membuat kalian lebih baik. Jadi, untuk pembelajaran matematika harus sering berlatih. Semakin sering berlatih, maka akan semakin perfect atau semakin sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menjadi ilmu atau pembelajaran yang bermanfaat, dan anak-anak di rumah selalu semangat ya ketika belajar. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you next time. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.